Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita hingga pada hari ini, dan sampai hari ini insyaallah kita manfaatkan nikmat tersebut untuk kembali belajar dan menuntut ilmu sebagaimana yang kita lakukan seperti biasa setiap hari Selasa insyaallah kita membahas ilmu mengenai usul tafsir dan ulumul Quran menggunakan buku Tajuzuman, dan di mana buku ini adalah dikarang oleh Syekh Al-Fadil Ad-Doktor Arif hafizahullah ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmatinya dan mengampuni dosa dan dosa kedua orang tuanya. Terakhir kita sudah membahas tafsir menggunakan perkataan Nabi SAW, kemudian menggunakan ikrarnya, persetujuan Nabi SAW. Dan sekarang kita akan membahas penafsiran atau tafsir Al-Quran dengan menggunakan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini adalah urutan ketiga setelah penafsiran Al-Quran menggunakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran menggunakan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran menggunakan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika kita menafsirkan Al-Quran, urutannya adalah Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian perkataan sahabat. Kenapa harus kita gunakan perkataan sahabat? Tentunya banyak sekali rekomendasi mengenai para sahabat. Kenapa harus kita cantumkan, kita jadikan sebagai rujukan kita dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu perkataan para sahabat, di mana para sahabat adalah orang yang paling paham mengenai Al-Quran itu sendiri, karena mereka yang paling tahu kapan turunnya, di mana turunnya, apa sebabnya. Sehingga salah satu sahabat pernah mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ma unzilat suratun min kitabillah, tidak ada satu surat pun yang diturunkan dari kitab Allah, illa ana a'lamu aina unzilat, kecuali aku mengetahuinya di mana ayat tersebut, surah tersebut diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah, tidaklah diturunkan ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, illa ana a'lamu fima unzilat, kecuali aku mengetahui untuk apa diturunkan. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah, seandainya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui Al-Quran daripada aku, kata Abdullah bin Mas'ud, tablughul ibil la raqibtu ilaih, seandainya ada orang yang lebih tahu mengenai Al-Quran daripada aku, kemudian aku bisa mendatanginya menggunakan onta, maka aku akan mendatanginya menunggangi onta. Ini adalah salah satu perkataan para sahabat yang mulia, di mana dari perkataan ini kita bisa memahami bahwa para sahabatlah yang lebih berhak menafsirkan Al-Quran itu daripada kita sendiri. Ya tentunya setelah Al-Quran, kemudian setelah sunnah Nabi SAW.
Jadi tidak ada yang lebih berhak menafsirkan makna-makna yang ada dalam Al-Quran kecuali para sahabat. Tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Karena mereka yang lebih tahu di mana turun, kemana, untuk apa itu turun, apa sebabnya, kemudian kapan waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jadi di kalangan sahabat itu apabila mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an, maka dia tidak akan melebihi itu. Hatta ya'rif ma'anihinna wal 'amal bihinna. Sampai dia mengetahui makna-maknanya, kemudian mengamalkan 10 ayat tersebut. Artinya dia tidak akan pernah lebih mempelajari 10 ayat. Tidak akan pernah mempelajari 11 ayat. Dia batasnya hanya 10 yang mereka pelajari. Sampai mereka paham makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut dan mengamalkannya. Baru mereka menambahnya. Baru mereka mempelajari ayat yang lain setelah 10 ayat tersebut. Maka wajar saja mereka adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Kemudian wamtadah Abdullah bin Mas'ud ibn Abbas radhiyallahu anhuma jami'an faqala ni'ma turjumanil Quran Ibnu Abbas. Bahkan Abdullah bin Mas'ud juga memuji sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, ni'ma turjumanil Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik turjuman Al-Quran, penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ini adalah rekomendasi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi wajar saja ketika tafsir para sahabat setelah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kemudian tafsir sahabatlah yang lebih diutamakan daripada tafsir selain mereka. Dari kalangan siapapun, kalangan tabi'in, kalangan ulama, dan seterusnya. Karena tidak ada yang lebih tahu daripada mereka. Ya. Hukum tafsir sahabat lil Quran Al-Karim, mengenai hukumnya, para ahlul ilmi berbeda pendapat. Apakah tafsir para sahabat ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Nah, kemudian apabila hujjah, apakah hujjah tersebut menjadi setara dengan hukum marfu atau setara dengan hadis? Ini adalah dua masalah, dua poin yang perlu kita bahas. Poin pertama tadi adalah apakah perkataan sahabat dalam tafsir adalah sebagai hujjah. Kemudian jawabannya adalah mayoritas para ulama, jumhurul ulama, mengatakan bahwa para sahabat idza ajma'u ala tafsiri ayatin aw hukmi fiqhin fahuwa hujjah. Apabila para sahabat sepakat ittifaq dalam menafsirkan satu ayat atau dalam satu masalah fikih, hukum fikih, maka itu adalah setara dengan dalil, setara dengan hujjah. Fayajibu akhdhu bihi, maka wajib mengambilnya, wajib menjadikannya sebagai dalil. Bal haka ba'duhum al-ijma' ala wujubil akhdhi bi ijma'ihim. Bahkan kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu wajib hukumnya mengambil pendapat para sahabat, kesepakatan para sahabat tadi apabila sudah terjadi kesepakatan atau ijma' tadi. Wa tahrimu mukhalafatihim, dan haram hukumnya menyelisihi menyelisihi kesepakatan para sahabat, karena sudah setara dalil, pendalilnya sudah setara pendalilan Al-Quran dan Sunnah. Wa amma idza ikhtalafu, apapun mereka kalau tidak berijma, kalau tidak sepakat, apabila mereka ikhtilaf, berbeda pendapat,
Fal khilafu fi dzalika wasi'un 'indal fuqaha wal usulin. Khilaf di sini adalah masalah yang luas menurut para ahli fikih dan para ahli usul. Bahwa ma yusamma usul fiqh qaulus sahabi, dan ini namanya adalah perkataan sahabat, qaulus sahabi. Hal huwa hujjah am la? Apakah ini adalah bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak? Dan ini adalah sebenarnya pembahasannya di usul fikih dan kita tidak mungkin terlalu memperlebarnya. Kemudian poin yang kedua, tadi yang pertama adalah perkataan sahabat, apakah sebagai dalil atau tidak. Kalau sahabat sepakat itu adalah dalil, dan ini hukumnya wajib mengambilnya menjadikan sebagai dalil, dan tidak boleh haram hukumnya menyelisihi pendapat kesepakatan para ulama, para sahabat tadi. Tapi kalau berbeda, itu beda ceritanya. Ada yang mengatakan sebagai dalil, ada yang mengatakan tidak. Kalau terjadi perbedaan antara sahabat. Tapi kalau kesepakatannya adalah hujjah, adalah dalil. Kemudian poin yang kedua adalah hal fassarahu sahabi yakunu hukmuhu hukmal marfu'. Apakah tafsiran para sahabat hukumnya adalah hukum marfu'? Nah, di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara yang mengatakan salah satu perkataan adalah qala Imam Abu Abdullah Al-Hakim. Beliau mengatakan liya'lama talibu hadzal ilmi anna tafsir as-sahabi alladhi syahida al-wahya wat tanzil 'inda asy-syaykhaini wa qala fi mawdin akhar huwa 'indana fi hukmi raf'i fi hukmil marfu'. Jadi menurut Imam Hakim rahimahullah taala, jadi hendaknya penuntut ilmu itu mengetahui bahwa tafsir para sahabat itu, dan apabila sahabatnya tersebut menyaksikan wahyu dan kapan turun ayat tersebut, menurut Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis musnad, itu adalah hukumnya adalah marfu. Itu adalah hukumnya marfu. Marfu itu adalah sudah setara persetujuan Nabi SAW. Jadi dianggap selevel dengan hadis Nabi. Kemudian limada kana tafsir sahabah muqaddaman ala ghairihim. Kenapa tafsiran para sahabat itu lebih didahulukan daripada tafsir selain para sahabat? Para ulama menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama diantaranya adalah annahum syahadut tanzil. Alasan yang pertama kenapa tafsir para sahabat harus didahulukan daripada tafsir yang lain. Yang pertama alasannya adalah karena mereka menyaksikan turunnya ayat Al-Quran. Dan mereka adalah orang yang paling paham, paling mengetahui kondisi Al-Quran. Kapan turunnya, kemudian di mana turunnya, untuk siapa turunnya, apa sebabnya. Kemudian alasan yang kedua adalah ma'rifatuhumul qawiyah, karena mereka yang lebih kuat pengetahuan mengenai Al-Quran. Wa ilmuhum al-amiq fi madlulatil lughah, dan ilmu mereka sangat dalam memahami pendalilan bahasa. Karena mereka adalah masih ori bahasa Arabnya. Khususnya adalah orang Quraisy ketika ayat Al-Quran turun. Karena apalagi para sahabat di masa itu bahasanya masih sangat murni, sangat asli gitu, tidak bercampur-campur dengan bahasa asing. Nah, beda dengan ketika generasi muncul setelah para sahabat, itu kan terlalu banyak percampuran bahasa dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dari berbagai negara, sehingga percampuran bahasa ini akan mempengaruhi standarisasi bahasanya atau mempengaruhi kualitas bahasanya. Kalau zaman para sahabat itu masih ori bahasanya karena masih mereka aja orang Arab gitu. Tidak ada percampuran bahasa. Sehingga bahasa mereka bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang ketiga,
fiqhuhum wa fahmuhum li kalamillahi ta'ala. Karena pemahaman dan fikih mereka terhadap Al-Quran. Ini adalah alasan yang ketiga kenapa tafsir mereka, tafsir para sahabat itu harus didahulukan daripada tafsir yang lain. Nah, kemudian wa tawarru'uhum fi ayyakulu fil Quran bima laysa fihi aw ma laysa huwa bihaq. Dan mereka sangat khawatir, sangat takut untuk mengatakan sesuatu mengenai Al-Quran apa yang tidak berkaitan dengan Al-Quran. Jadi mereka sangat tawarru, sangat hati-hati. Beda dengan generasi setelah mereka, ya mungkin namanya generasi muncul setelah para sahabat, ya tentunya kualitas keimanannya berbeda. Kemudian yang keempat adalah mulazamatuhum lin Nabi SAW wa ma'rifatuhum bita'alimi syariah. Ini adalah satu poin penting yang tidak mungkin didapatkan selain mereka, yaitu mereka itu bermajlis langsung dengan Rasulullah, yaitu menjadi murid Rasulullah SAW. Nah, sehingga mereka adalah orang yang paling mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran, karena ini tadi. Karena mereka duduk langsung bermajlis menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian, setelah kita bahas mengenai manhaj atau metodologi menafsirkan Al-Quran, yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua adalah menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kemudian sekarang yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Ini adalah metode yang keempat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku tafsir mereka dan buku ulumul Quran mereka. Jadi para tabi'in sendiri itu banyak yang terkenal dengan tafsirannya, karena mereka banyak bermulazamah atau mempelajari dari para sahabat dan mengambil ilmu dari para sahabat. Ada beberapa madrasah, istilah ya majelis ilmu atau kelompok ilmu yang sangat terkenal di kalangan para tabi'in, dan dari sekian banyak ada 3 yang termasuk besar. Yang pertama adalah ada namanya Al-Madrasatul Makkiyah, Madrasah Makkiyah, di mana madrasah ini ya istilahnya semacam majelis ilmu. Ini adalah termasuk salah satu madrasah yang paling besar dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena guru mereka adalah salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Turjuman Al-Quran, Habrul Ummah, di mana Nabi sendiri yang merekomendasikannya ketika sahabat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menginap di rumah bibinya Maimunah, beliau tidur di rumah bibinya Maimunah, dan sekaligus Maimunah ini adalah istri Nabi SAW. Ketika beliau nginap di situ, beliau sengaja mengambil hati Rasulullah SAW. Dia menyediakan air wudhu untuk sholat malam Nabi SAW. Nah, sehingga ketika Nabi bangun dari tidurnya di tengah malam, Nabi bertanya, siapa yang menyediakan air wudhu ini? Nah, kemudian Abdullah menjawab, saya. Nah, kemudian Nabi setelah itu mendoakannya, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia ta'wil, yaitu tafsir. Jadi bahasa ta'wil di sini masih bahasa yang positif, yaitu tafsir. Artinya masih positif. Nah, ketika muncul generasi demi generasi, abad demi abad, ternyata makna ta'wil itu sudah berubah.
Jadi di generasi awal, generasi sahabat dan generasi tabi'in itu masih arti takwil itu adalah positif, yaitu tafsir Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas adalah guru besarnya di Mekah ketika itu sebagai istilahnya pengajar Al-Quran, pengajar tafsir Al-Quran. Dan di antara tulabnya atau murid-murid beliau, Abdullah bin Abbas, yang terkenal dalam bidang tafsir Al-Quran adalah, salah satunya adalah Mujahid ibnu Jabr, Abul Hajjaj, yang bernama Mujahid ibnu Jabr. Di mana beliau mengatakan, Abdullah bin Jabr ini, Aradtul mushafa ala ibni Abbasin, aku membaca mushaf di hadapan Ibnu Abbas, auqafahu inda kulli ayatin min. Kemudian Abdullah bin Abbas itu setiap kali Mujahid ini membaca Al-Quran, Abdullah bin Abbas menyetopnya. Kemudian wa as'aluhu anha. Kemudian aku menanyakan apa maksudnya. Wa fi ba'diha qala aradtul mushaf an ibn Abbas salasa aradat. Kemudian di dalam riwayat lain, Mujahid mengatakan, aku membaca mushaf di hadapan Abdullah bin Abbas itu sebanyak 3 kali. Walihada qala Thawri idza ja'aka at-tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Oleh karena itu, ulama As-Thawri mengatakan, apabila kamu mendapatkan tafsir dari Mujahid, maka itu sudah cukup. Artinya, tafsir Mujahid ini sudah sangat kuat, gitu, sudah sangat bagus, karena dia mempelajari langsung dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini adalah walihada kana ya'tamidu ala tafsirihi Al-Bukhari wa Syafi'i wa Ahmad rahimahullah. Dan tafsir Mujahid ini adalah salah satu rujukan yang dijadikan sebagai rujukan oleh Imam Bukhari, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Di antara murid Abdullah bin Abbas yang lain selain Mujahid ini tadi adalah Sa'id ibnu Jubair. Kemudian yang lain adalah Ikrimah maula ibnu Abbas. Ikrimah bekas budak Abdullah bin Abbas itu sendiri. Kemudian Taus al-Yamani, kemudian Atha bin Abi Rabah. Kemudian Atha bin Rabah ini adalah salah seorang mufti di zamannya, di zaman Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Atha bin Abdul Rabah ini adalah, selain dia sebagai seorang alim dalam tafsir, dan dia dan keluarganya juga adalah termasuk ahli Al-Quran dan ahli tafsir di Mekah ketika itu. Ini adalah madrasah atau sekolah tafsir yang terbesar, termasuk yang terbesar yang berada di Mekah, di mana guru besarnya adalah Abdullah bin Abbas, kemudian memiliki murid-murid yang luar biasa. Di antara adalah Mujahid, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Atha bin Abi Rabah, kemudian Taus, kemudian Ikrimah, budaknya, mantan budaknya Abdullah bin Abbas itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Al-Madrasah Al-Madaniyah, yaitu sekolah yang berada di Madinah. Adapun guru besarnya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian bersama sekaligus sahabat yang lain, yaitu Zaid bin Thabit wa Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Sa'id juga, ada tiga orang guru besarnya di sini. Kemudian di antara muridnya adalah yang paling populer, yaitu Abul Aliyah Rafi' ibnu Mahran. Namanya Rafi' bin Mahran. Kemudian Muhammad bin Ka'ab. Kemudian Zaid bin Aslam. Kemudian ada lagi namanya Malik bin Anas rahimahumullah. Nah, ini adalah beberapa murid para sahabat yang menjadi ahli tafsir di zaman mereka. Kemudian yang ketiga adalah Al-Madrasatul Iraqiyah Al-Kufiyah.
Yang ketiga adalah salah satu sekolah besar dalam bidang tafsir adalah yang terdapat di Irak. Namanya Madrasah Al-Iraqiyah Al-Kufiyah di Kufah. Atau nama lainnya adalah Madrasah Ra'i. Adapun guru besarnya adalah, imamnya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di mana Abdullah bin Mas'ud adalah guru besar di madrasah ini, kemudian beliau ini memiliki banyak murid, di antaranya adalah Alqamah bin Qais, kemudian Masruq bin Ajda', kemudian Amir bin Syarahil. Ini adalah beberapa murid beliau yang pakar dalam tafsir Al-Quran. Kemudian di antaranya adalah Al-Hasan Al-Basri, kemudian Qatadah bin Du'amah. Ini adalah beberapa murid Abdullah bin Mas'ud yang berada di Kufah ketika itu. Di mana dari madrasah ini muncullah ada namanya madrasah baru, Madrasatul Ra'i, wahia madrasatun fiqhiyah wa tafsiriyah, yaitu madrasah fikih dan tafsir. Wal maqsud bi ahli ra'i al-mahmud. Adapun yang dimaksud dengan ahlu ra'i di sini adalah ra'i yang terpuji. Karena kenapa kita katakan terpuji? Karena generasi setelah mereka nantinya ketika disebutkan ra'i itu maknanya konotasi gitu, negatif. Walaysal madhmum, dan bukan yang tercela. Dari mereka inilah muncullah generasi baru, generasi Madrasah Al-Fiqhiyah dengan imam besar yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullah ta'ala. Jadi setelah mereka lah muncul Abu Hanifah. Kemudian itu adalah metode yang keempat, setelah metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian mentafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi, kemudian setelah itu mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, kemudian yang keempat mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in tadi, ya, melalui tabi'in yang pakar di bidangnya, seperti yang kita sebutkan tadi dari murid-murid para sahabat itu sendiri. Di Mekah ada Atha bin Abi Rabah, kemudian ada Taus, kemudian di Madinah ada generasi yaitu murid-muridnya sahabat yang mulia di Madinah ada Ubay bin Ka'ab, muridnya Ibnu Ka'ab. Di antara muridnya adalah Abu Aliyah. Kemudian di Irak itu ada murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit. Dan dari sini muncul generasi berikutnya yang membentuk madrasah fikih, di mana melalui madrasah ini muncullah generasi selanjutnya yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, tafsirul Qur'anil Karim bi aujuhil lughah. Menafsirkan Al-Quran dari sisi bahasa. Dan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Tafsir itu menggunakan 4 sisi. Wajhun ta'riful Arab min kalamihin. Di antaranya adalah sisi yang diketahui oleh orang Arab dari bahasa mereka, dari perkataan orang Arab itu sendiri. Dan sebagaimana yang sudah menjadi kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah turun menggunakan bahasa Arab. Terkhusus adalah bahasa Quraisy, di mana banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun dengan Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Ini adalah surah Yusuf ayat 2, di mana Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkannya yaitu dengan
Al-Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian itu berfikir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan bahasa Arab agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk Mekah ketika itu, waman haulaha, dan orang-orang yang berada di sekitar Mekah, itu di tempat yang lain di luar Mekah. Ini adalah beberapa metode yang sudah kita sebutkan. Ini adalah metode yang kelima, di mana dalam metode ini adalah menggunakan bahasa Arab itu sendiri, yaitu menafsirkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Di mana para sahabat sendiri ketika mereka menafsirkan Al-Quran itu mereka kembali ke bahasa Arab, khususan orang-orang Bawadi secara khusus, apalagi mereka menjadi rujukan adalah orang-orang Arab yang tinggal di daerah pelosok-pelosok di pedalaman, di mana bahasa orang pelosok ini adalah masih ori, masih murni, masih asli. Kenapa? Karena tidak bercampur dengan orang non-Arab, sehingga bahasa mereka masih asli. Beda dengan orang yang mulai tercampuri bahasa Arabnya dengan bahasa luar Arab, bisa misal bahasa Persia, atau bahasa Romawi, atau bahasa Habasyah, sehingga ini akan mempengaruhi kualitas bahasa Arabnya. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ma kuntu adri ma qauluhu rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ibnu Abbas sendiri sempat mengatakan, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, hatta sami'tu qaula binti di Yazin ta'al ufatihuka. Sampai katanya, aku mendengar, kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar perkataan bintu di Yazin, yaitu anak dari di Yazin. Beliau mengatakan, perempuan ini mengatakan, mari, ufatihuka, aku akan menjelaskan, membukakan kepadamu apa yang dimaksud ayat tersebut. Taqulu, beliau mengatakan, wanita tersebut mengatakan, ta'al ukhasimuka, sini aku akan debat kamu. Wa qala aidan ma adri mal ghislin. Abdullah bin Abbas juga mengatakan, aku juga tidak tahu apa yang dimaksud ghislin, al-ghislin dalam Al-Quran. Walakinni adhunnuhu zakkum. Akan tetapi aku menduga bahwa yang dimaksud ghislin itu adalah zakkum. Dan ini akan kita bahas secara lebih detail lagi di pembahasan berikutnya, yaitu akan ada judul khusus mengenai Al-Fadhil Quran, ada namanya Gharibul Quran, kemudian ada namanya Mujmal, dan seterusnya. Itu akan kita detailkan. Artinya apa? Dari sini kita pahami bahwa Abdullah bin Abbas sendiri itu sampai tidak tahu apa yang dimaksud ghislin. Kemudian ada satu ayat tadi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Beliau itu tidak tahu sampai beliau itu diajari oleh orang Badui. Karena orang Badui ini lebih paham, lebih kuat kualitas bahasanya daripada orang-orang yang tinggal di kota, di mana mereka itu sudah bercampur baur dengan orang non-Arab, sehingga kualitas bahasa mereka mulai menurun. Tidak seperti orang Arab Badui yang masih berkomunikasi dengan sesama mereka, sehingga masih bahasa mereka itu sangat terjaga dari percampuran dengan bahasa yang lain. Oke. Itu mengenai tadi metodologi penafsiran Al-Quran. Kemudian sekarang kita bahas yaitu pembahasan yang keenam mengenai aqsamut tafsir. Yang pertama, tafsir Al-Quran min haitsul ma'na, yaitu menafsirkan Al-Quran dari maknanya, sisi maknanya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, nazal Qur'anu ala arba'ati aujuh. Al-Quran itu turun dengan 4 sisi. Yang pertama, halal dan haram. La yasa'u ahadan jahluhuma. Dan ini tidak bisa
dihindari oleh siapapun untuk tidak tahu, harus tahu semuanya mengenai halal dan haram. Kemudian wawajhun arabiyyun ta'riful Arab, dan sisi yang lain adalah sisi bahasa Arab yang diketahui hanya orang Arab saja. Kemudian wawajhun ta'wilin ya'lamuhul ulama. Kemudian dari sisi pentakwilan, penafsiran itu hanya diketahui oleh para ulama. Kemudian wajhun ta'in la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Kemudian yang keempat adalah ada tafsiran itu tidak diketahui kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan ada 4 bagian Al-Qur'an itu. Ada mengenai halal dan haram. Yang pertama halal dan haram, dan ini tidak boleh dihindari, harus semua orang tahu, nggak boleh nggak peduli gitu. Jadi ini tidak mungkin tidak diketahui. Masalah misalnya hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai, ini semua orang harus tahu, nggak mungkin nggak tahu, harus diketahui semua orang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu di antara Al-Quran itu ada yang hanya diketahui oleh orang Arab saja. Yang pertama tadi, semua orang bisa paham isi Al-Quran itu, tapi mengenai halal dan haram. Yang kedua, ada bagian Al-Quran itu hanya dipahami oleh orang Arab saja. Kemudian yang ketiga, bagian Al-Quran itu hanya bisa diketahui oleh para ulama saja. Kemudian yang keempat, bagian Al-Quran itu ada yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi orang lain tidak ada yang tahu. Misalnya Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua adalah aqsamut tafsir min haitsu al-manhajiyah. Bagian tafsir ini ditinjau dari sisi manhajnya. Modelnya, model penafsiran. Jadi ikhtalafat kutubut tafsir fi manhajiyat tafsir wa i'timadil mufassir fi dzalika ila manhajiyah khasatun bihi. Jadi para ulama ahli tafsir itu sendiri model-model tafsirnya beda-beda, bermacam-macam. Yang pertama ada namanya at-tafsiru bil ma'sur. Ada yang pertama yang namanya adalah at-tafsir bil ma'sur. Nah, wa min a'dami hadhil manhajiyat hiya manhajiyatut tafsir bil ma'sur wal maqsudu bihi tafsirul Quran bil Quran. Ya, jadi yang dimaksud dengan tafsir bil ma'sur ini adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Atau tafsiruhu bima warada dzikru ba'di tafasir 'anin Nabi SAW. Atau menggunakan penafsiran menggunakan tafsiran dari Nabi SAW. Atau menggunakan tafsir para sahabat, pemahaman para sahabat, di mana mereka adalah orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Inilah yang dinamakan dengan tafsir bil ma'sur. Kemudian ada beberapa buku tafsir yang menggunakan model seperti ini, model penafsiran dengan ma'sur, yaitu menggunakan tafsir Al-Quran dan Al-Quran, kemudian menggunakan tafsir menafsirkan Al-Quran dengan perkataan Rasulullah, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Di antaranya bukunya adalah Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran lil Imam Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Di antaranya adalah tafsir Imam Tabari, di mana ini ditulis beliau di abad keempat, awal abad keempat. Ini adalah modelnya adalah model tafsiran bil ma'sur. Kemudian yang kedua adalah tafsirul Quran al-Azim lil Imam Hafidz Abi Muhammad Abdurrahman ibn Hatim Ar-Razi. Nah, ini adalah tafsir bil ma'sur juga. Kemudian tafsir Al-Baghawi, Ma'alim Tanzil atau tafsir Al-Baghawi. Ini juga modelnya sama, yaitu tafsir bil ma'sur. Kemudian Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Al-Kitab Al-Aziz li Abi Muhammad Abdul Haq bin Khalid bin Abdurrahman Al-Andalusi. Ini juga sama, menggunakan tafsir bil ma'sur. Kemudian tafsir Ibnu Katsir juga sama, tafsir Quran Al-Azim di Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir menggunakan model seperti ini juga, tafsir bil ma'sur.
Kemudian tafsir Jalaluddin As-Suyuti juga. Kemudian yang ketujuh adalah Fathul Qadir Al-Jami' Bainal Fanni Riwayah wa Dirayah min Ilmi Tafsir li Syaukani. Juga Imam Syaukani menggunakan metode atau model tafsir bil ma'sur. Kemudian adapun tafsir Al-Qur'an yang kontemporer, yang istilahnya baru, termasuk kategori baru, yaitu di abad ke-14. Di abad ke-14 pada tahun 1000, di mana penulisnya meninggal pada tahun 1393, yaitu Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, Adwa'ul Bayan. Beliau menamakan tafsirnya adalah Adwa'ul Bayan. Ini adalah tafsir yang menggunakan model bil ma'sur. Kemudian selain tafsir bil ma'sur, ada namanya at-tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i, di mana tafsir-tafsir seperti ini banyak digandrungi atau digunakan oleh imam-imam Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari, Al-Mu'tazili. Kemudian di antaranya adalah Al-Khawarizmi. Jadi ini juga Al-Mu'tazili, di mana mereka-mereka ini menggunakan penafsiran Al-Quran itu dengan model ra'i, menggunakan ra'i atau pendapat mereka, menggunakan pendapat-pendapat. Kemudian di antaranya adalah ada namanya tafsir Tanzihul Quran 'anil Mata'in, di mana tafsirnya adalah dikarang oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar bin Ahmad bin Khalil Al-Hamdani Syekhul Mu'tazilah. Ini gurunya orang-orang Mu'tazilah. Jadi rata-rata orang Mu'tazilah menggunakan tafsir bil ra'i. Kemudian selain tafsir bil ma'sur, kemudian tafsir bil ra'i, yang ketiga ada namanya at-tafsir al-fiqhi lil Qur'anil Karim. Tafsir model fikih, model pemahaman fikih. Jadi ada 3 macam, yang sebagaimana kita sebutkan di sini, ada 3 macam model penafsiran Al-Quran ditinjau dari sisi modelnya. Yang pertama tafsir bil ma'sur, kemudian tafsir bil ra'i, kemudian tafsir al-fiqhi. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa Al-Quran ini ada pembagiannya, ada 3 jenis. Al-Quran ini 3 jenis, ada 3 bagian. Sepertiganya itu mengenai isinya adalah tauhid dan akidah dan masalah akhirat. Kemudian sepertiganya lagi, sepertiga yang kedua adalah hukum-hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang muslimin. Kemudian yang ketiga adalah mengenai kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian cerita-cerita yang telah berlalu, kemudian cerita-cerita apa yang akan terjadi setelahnya, yaitu dari masalah-masalah ghaibiyah. Nah, ini adalah isi Al-Quran yang dimana perlu kita ketahui. Jadi agar kita tuh lebih memahami bahwa ternyata Al-Quran itu isinya itu ada 3 macam. Ada yang sepertiga itu mengenai akidah, yang kedua mengenai hukum-hukum syar'i, kemudian yang ketiga mengenai kisah-kisah. Nah, adapun di antara tafsir-tafsir yang menggunakan model fikih, yaitu diantaranya adalah tafsir yang ada dalam mazhab Hambali, Hanafi, yaitu yang pertama Ahkamul Quran li Syekh Abil Hasan Ali bin Musa al-Hanafi. Beliau ini adalah bermadhab Hanafi, dan beliau memiliki tafsir Al-Quran, buku tafsir Al-Quran, tapi dia lebih cenderung kepada madhab Hanafi. Kemudian ada lagi selain itu adalah Ahkamul Quran lil Imam Abi Ja'far Ahmad bin Ali al-Ma'ruf bil Jassas, dan ini juga termasuk tafsir Al-Quran versi
dengan model fikih. Kemudian ada yang merujuk kepada atau cenderung kepada madzhab Maliki, di antaranya adalah Ahkamul Quran lil Qadi Abi Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri Al-Maliki Al-Andalusi. Ya, ini adalah salah satu contoh tafsir Al-Quran yang lebih dominan membahas hukum-hukum fikih. Kemudian adapun versi madzhab Syafi'i, adalah Ahkamul Quran di Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Ahkamul Quran di Ma'adiddin Al-Husain bin Ali Muhammad At-Tabari, kemudian Al-Iqlil fi Istinbatil Tanzil yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian di antara tafsir Al-Quran versi madzhab Hambali adalah Ahkamul Quran di Abil Ya'la Muhammad bin Husain Al-Farra Al-Hambali. Kemudian ada Ihkamur Ra'yi fi Ahkamil Ayi di Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'igh Al-Hambali. Kemudian Zadul Masir fi Ilmi Tafsir li Imam Ibn al-Jauzi wa huwa tafsiru am walakin yahtam bi rabatul ayatul ahkam wa bi fiqhil Hambali. Jadi ini adalah beberapa buku yang dikarang oleh para ulama, tapi mereka lebih cenderung memakai madhabnya, yaitu menggunakan versi madhabnya. Kemudian sebenarnya ada namanya model tafsiran, yaitu tafsir ala madhab sufiyah, yaitu tafsir-tafsir yang dikarang oleh ahli-ahli sufi. Dan mereka mempunyai dua jenis, ada namanya tafsir nazari. Yang ini adalah tafsir yang dibangun di atas filsafat. Kemudian ada namanya tafsir al-isyari. Ini adalah tafsir yang hanya menggunakan isyarat-isyarat yang tersembunyi, hanya bisa dipahami oleh guru-guru mereka. Kemudian tafsir model seperti ini, tafsir al-isyari, Imam Ibnu Qayyim membolehkannya dengan beberapa catatan. Ada syarat-syaratnya, ada catatan. Yang pertama, alla yunaqidha ma'nal ayah. Yang pertama syaratnya adalah boleh menafsirkan Al-Quran dengan model isyari ini. Yang pertama, tidak membatalkan makna ayatnya, artinya tidak bertentangan dengan makna ayatnya. Yang kedua, an yakuna ma'nan sahihan fi nafsihi. Makna tersebut benar dalam teksnya. Kemudian yang ketiga, an yakuna fil labdi isy'arun bihi. Ada isy'arnya, ada maknanya. Kemudian yang keempat adalah an yakuna bainahu wa bainal ayah irtibatun wa talazum. Jadi tafsir tersebut antara tafsirnya, hasil penafsiran dan ayatnya itu ada hubungan yang sangat erat. Ini adalah syarat yang ditentukan oleh Imam Ibnu Qayyim bolehnya menafsirkan Al-Quran dengan metode isyari ini. Itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi, tafsir isyari ini adalah jenis dari tafsir ahli sufi, di mana mereka mengkategorikan tafsir itu ada dua. Tafsir menggunakan filsafat itu mereka namakan dengan tafsir an-nadhari. Tafsir yang kedua adalah tafsir isyari, yaitu menggunakan isyarat-isyarat yang hanya diketahui oleh pembesar-pembesar mereka. Kemudian di antara contoh dari tafsir al-isyari ini adalah qauluhu ta'ala walladzi yumituni tsumma yuhyin. Qala at-Tastari ay alladzi yumituni alladzi yumituni bil ghaflah tsumma yuhyini bidzikri. Nah, ini adalah salah satu contoh tafsir isyari, di mana salah seorang ulama sufi mengatakan yaitu yang menghidupkanku dari kelalaian, yang mematikanku dengan kelalaian, kemudian menghidupkanku dengan berzikir. Adapun buku-buku yang dikarang oleh orang-orang sufi dengan model tafsir isyari ini adalah seperti Tafsirul Quran Al-Azim
yang dikarang oleh Sahal At-Tastari, kemudian Haqaiq Tafsir Abu Abdurrahman As-Sulami, dan lain-lainnya. Kemudian perlu kita perhatikan bahwa sebagian para ulama menyebutkan bahwa tafsir Ruhul Ma'ani fi Tafsir Wasabul Masani lil Imam Syihabuddin Mahmud Al-Andalus Al-Baghdadi wa yulaqab bil Alusi al-Kabir tamyizan lahu an baqiyatil Alusiyin min hadhihi al-usrah annahu min at-tafasir allati sunnifat bit tafsir al-isyari as-sufi. Was-sahih anna al-Imam al-Alusi rahimahullah ta'ala qad jama'a fi tafsirihi min haitsu riwayah wa dirayah wa yumilu katsiran ila ad-dalili wa tarku ta'assub wa min haitsu al-isra'iliyat yantaqidu naqilaha biduni bayani butlanihi idza kanat batilah. Walakinnahu ma'a dzalika kana mutaraddidan fi masal i'tiqad wa ta'wil sifat wa itsbatiha ahyanan bainal madhhab salaf wal asy'ariyah wa kadzalika mailuhu ila tafsir al-syari wa hadha ma ukhida alaihi wa bil jumlah fa huwa min afdalit tafsir allati khadat fi tafsir al-syari. Jadi ada salah satu tafsir, yaitu tafsirnya Al-Alusi. Imam Al-Alusi ini adalah memang dia orang sufi, tapi di dalam tafsirnya dia banyak lebih cenderung menggunakan model penyebutan dalil dan meninggalkan ta'assubnya. Namun yang jadi masalah adalah masalah akidah, dia selalu mutaraddid, nggak jelas gitu, tidak jelas. Artinya apa? Memang ini ada kekurangan tafsirnya, tapi dibanding tafsir-tafsir model isyari yang lain, ini adalah yang terbaiknya. Kemudian ada tafsir dengan model yang selain yang kita sebutkan tadi, yaitu dengan model bil ma'thur, kemudian dengan model bil ra'yi, kemudian dengan model fikhi, kemudian dengan model as-sufi. Selain itu ada model yang lain, yaitu ada namanya at-tafsir al-mawdu'i lil Qur'an. Tafsir al-mawdu'i lil Qur'an ini adalah wa huwa yatanawal qadaya muayyanah. Jadi ini hanya menyebutkan, menafsirkan tema-tema tertentu gitu. Kemudian selain itu ada namanya at-tafsir al-ilmi lil Qur'an. Jadi ada selain itu model penafsiran itu ilmi, maksudnya adalah dari sisi sainsnya. Jadi hanya menafsirkan mengenai sainsnya, yaitu masalah-masalah penciptaan dan seterusnya. Kemudian diantaranya selain model yang tadi yang kita sebutkan ada namanya model at-tafsir al-ijtima'i, ya, di penafsiran dengan model ijtima'i, sosial. Di antara tafsirnya adalah ada namanya tafsir al-Manar yang dikarang oleh Muhammad Rashid Ridha, kemudian tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi. Kemudian selain ini ada model penafsiran yang lain adalah namanya Al-Manhaj Al-Bayani fil Qur'anil Karim. Di mana tafsir Al-Bayani ini ada dua jenis, ada dua bagian. Yang bagian pertama adalah yaitu tanawal tafsir suwar, hanya menafsirkan surah-surah tertentu. Kemudian dia membagi dua. Misalnya dia menafsirkan surah-surah Ad-Duha, Asy-Syarah, Al-Zalzalah, kemudian An-Nazi'at, Al-Adiyat. Kemudian bagian kedua dibaginya dari Al-Qalam, Al-Fajr, Al-Laili, Al-Humazah, Al-Asr, dan Al-Ma'un. Ini adalah tafsir Al-Manhaj Al-Bayani. Kemudian selain itu ada namanya tafsir Al-Falsafi. Nah, ini seperti tafsir Al-Farabi. Ini adalah tafsir Al-Bayani, dan ini adalah beberapa model penafsiran. Tentunya perlu kita kasih garis bawah, di antara sekian banyak model penafsiran yang kita sebutkan, tentunya untuk lebih aman yang harus kita pelajari itu adalah tafsir bil ma'sur, tafsir bil ma'sur, kemudian tafsir bil ra'yi. Ya, tentunya ra'yi di sini adalah tanda petik yang mahmud, yang masih
maknanya adalah positif, yaitu mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat para ahlinya. Kemudian tafsir dengan madzhab fikih. Ini masih kategori yang baik. Adapun sisanya, tafsir sufi, tafsir macam-macam tadi, ini sebaiknya tidak diperdalam, hanya mungkin sebagai rujukan, kemudian menambah wawasan, tapi kalau untuk dijadikan untuk lebih hati-hati, ya maka yang harus kita pelajari adalah tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i dan tafsir al-fiqhi tadi. Sehingga kita untuk memahami agama ini, memahami Al-Quran ini lebih aman. Apalagi kita masih kategori pemula, ya maka hendaknya menghindari tafsir-tafsir yang menurut tadi, tafsir sufi, tafsir al-falsafi dan seterusnya yang macam-macam tadi. Oke, ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok